Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita telah memasuki pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Sebagai warga jemaat sangat penting merayakan hari Pentakosta di dalam keluarga yang tujuannya adalah agar setiap warga gereja dapat mengimani betapa besarnya karya Tuhan dalam setiap pribadi dan keluarga. Karena pekerjaan roh sangat besar dalam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena roh Tuhanlah yang membimbing kita sampai sekarang ini. Dengan demikian, marilah kita berdoa bersaat teduh. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dengan sukacita, marilah kita naikkan lagu pujian dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, ayat yang pertama dan ayat yang keempat, Ku dengar berkat-Mu turun. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak
dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus yang memsatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami.
biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang kesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini yang tertulis dalam Galatia pasal 5 yang dimulai dari ayat yang 16 hingga ayat yang ke-26. Marilah kita baca secara responsoria. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada lagi hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Menyanyikan kasih selamat yang terwujud
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian Gabungan Remaja dan Naboso Bulung yang berjudul Doa bagi Bangsa Indonesia. Shalom, Horas, Aman, Inang, dan saudara-saudara terkasih. Pada minggu turunnya Roh Kudus ini, kami, pemuda gereja, sangat rindu menyatakan seruan dan doa bagi bangsa. Kiranya persembahan pujian ini dapat menjadi berkat. Belas kasih Allah sungguh-sungguh hadir atas Indonesia. Kiranya Roh Kudus senantiasa hadir dalam diri kita masing-masing, menjaga, menguatkan kita semua untuk menjalani hidup baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Doa bagi Indonesia. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Betul Bapa, bahwa saat ini kami sangat memerlukan Engkau. Di saat setiap orang di negeri kami sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri, kami mau serukan bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban atas keselamatan dan pemulihan negeri ini. Saat ini kami serukan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu Atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu Atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, belum kemuliaan-Mu Indonesia, bagi
pulihkan kembali negeri kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita di dalam hari peringatan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang pertama ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat remaja, pemuda, Gereja HKBP Cirebon, dan saudara-saudara
yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat ikut beribadah saat ini dimanapun berada, terimalah salam dari kami, pelayan HKBP Cirebon. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, Toldi Parbadia, saya coba mengajak saudara berangkat dari istilah yang digunakan dalam bahasa Batak Toba, yaitu Hasasaorni Toldi Parbadia. Hasasaur dalam artian persekutuan atau bersama-sama. Artinya Roh Kudus tidak hanya sekedar turun, tetapi ketika Roh Kudus itu disambut bahwa Roh Kudus bersatu, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang percaya. Dalam hal ini kita akan lebih mudah memahami firman Tuhan ini ketika kita kembali kepada firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus tidak hanya sekedar turun, tetapi sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sejak dahulu kala, memenuhi orang-orang percaya. Dan hal ini akan lebih mudah kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika pada hari ini kita merayakan pemenuhan Roh Kudus terhadap orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus memenuhi kita, tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya perayaan hari ini, perayaan yang penuh dengan sukacita. Sebab siapakah kita ini? Sehingga Roh Kudus memenuhi kita. Itu adalah anugerah, itu adalah semata-mata adalah pemberian kasih Kristus yang setia kepada kita. Untuk ini, di dalam memahami firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 63 ini lebih mudah. Kita bisa mengingat bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak beribadat di bait suci. Bisa kita pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana orang dalam pembuangan, pastilah kehidupan yang seperti ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Kemudian kalau kita melihat sebelum ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, kitab Yesaya ini disebutkan bahwa umat ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri menyelamatkan mereka, Tuhan sendiri yang menuntun mereka, Tuhan sendiri yang menebus mereka. Artinya segala sesuatu yang baik sudah mereka terima daripada Tuhan. Masalahnya apa? Masalah yang jelas kalau kita melihat pada ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Bangsa yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, bangsa yang sudah mengasihi dan mengalami kasih dari Tuhan, mereka memberontak dan mendukakan Roh Tuhan sendiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, maka dalam keadaan kondisi yang seperti ini, kepada mereka disegarkan ulang akan apa yang Tuhan lakukan secara khusus kepada bangsa yang memberontak ini, bangsa yang mendukakan Roh Kudus ini. Kepada mereka diingatkan kembali satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang terus-menerus dari generasi ke generasi diceritakan, yaitu peristiwa di mana nenek moyang mereka keluar dari perhambaan Mesir.
di mana tangan Tuhan yang menolong mereka. Dalam firman Tuhan ini, Musa sebagai hamba Tuhan dipakai untuk membebaskan, memimpin bangsa ini dengan tangan Tuhan yang agung. Mereka dituntun supaya mereka lepas. Ini tidak sesuatu yang baru sebenarnya bagi mereka. Bangsa ini berulang kali mendengarkan peristiwa ini, tetapi kepada mereka ini diingatkan kembali, disegarkan ulang kembali kepada peristiwa ini. Peristiwa keluaran dari Mesir ke tanah Kanaan ini bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi sekaligus peristiwa kehidupan mereka sendiri. Karena apa? Kalau sekenal nenek moyang mereka, nenek moyang orang Israel habis diserang oleh pasukan Firaun dan tidak lepas, maka mereka juga tidak ada sebagaimana mereka ada. Artinya, justru karena nenek moyang mereka diselamatkan, mereka terus bertahan, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi nenek moyang mereka adalah Tuhan yang sama, yang tetap setia kepada bangsa ini. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan Hasasaur Nitodi Parbadia hari ini, di mana kita memperingati Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, memenuhi orang percaya dan memenuhi hidup kita hingga kini, supaya kita beranjak dari umat yang mendukakan Roh Kudus menjadi umat yang membuahkan buah-buah roh. Ketika kita memperingati persekutuan kita dengan Roh Kudus dan memperingati bahwa Roh Kudus memenuhi orang percaya, kita terpanggil untuk tidak mendukakan Roh Kudus, tetapi membuahkan buah-buah roh, sebagaimana kita tadi membaca bersama-sama epistel Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Ketika kita menyambut Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka roh yang sama menguatkan kita, menuntun kita untuk membuahkan berbuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa Roh Kudus sendiri tetap setia memenuhi hidup kita. Maka biarlah hari ini hari yang istimewa, yang khusus ini untuk menyambut kehadiran Roh Kudus memenuhi sepenuhnya hidup kita, bertahta dalam hati kita, supaya roh itu menguatkan kita dan juga memimpin langkah kita, sehingga dalam hidup keseharian kita nyata buah-buah dari roh dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan lebih baik, keluarga kita lebih baik, dunia di sekitar kita lebih baik, karena di situ terpancar buah-buah roh tersebut. Sebagaimana juga dalam pesan agung dari Tuhan Yesus, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini berarti bukan hanya pada waktu engkau saat senang, bukan pada waktu kita bergembira, tetapi pada saat menderita, Dia menyertai kita. Termasuk pada waktu kita kena bencana pandemi virus corona ini, Tuhan hidup dan Tuhan berkuasa untuk membebaskan kita dari sana. Apa yang dilakukan oleh presiden kita, apa yang dikatakan oleh pemerintah kita itu benar dan harus dilakukan, dan kita harus mengikutinya secara disiplin, harus. Tapi
kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa menyelamatkan bangsa ini dari bencana ini, tidak bisa. Dan kita lihat akhirnya sekarang yang dimulai dari negara Jerman, mereka katakan new normal, hal-hal yang normal yang secara baru supaya normal. Kita pakai masker, kita tidak bersalaman, jangan bersentuhan semua. Jadi itu hidup normal bagi kita. Asa unang adong dihitan apa jago-jagohon. Tidak ada yang kebal siapapun di antara kita ini yang kebal dengan virus corona. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu adalah bendera putih untuk menyatakan menyerah kepada bencana ini. Memang kita katakan berdamai, berdamai. Bukan bersahabat, bukan menyerah, bukan. Tapi kalau kita mau berdamai dengan pandemi virus corona ini, itu kan tanda bendera putih mengatakan kita sudah menyerah. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada. Hanya perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya sampai di sana kuasa manusia. Apapun yang dilakukan untuk membebaskan kita, akhirnya hanya sampai di sana new normal. Padahal sebenarnya saudara-saudaraku, Tuhan yang hidup hingga kini dalam kemuliaan dan kekuasaannya saat ini juga bisa berhenti bencana ini. Sampai saat ini juga bisa menghentikan bencana ini. Hanya supaya kita bisa percaya sesungguhnya kepada Yesus Kristus hidup di dalam Dia. Tidak usah kita tunggu-tunggu Bapak Ibu Saudara-saudara supaya semua dunia ini percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita yang menamai dirinya orang-orang percaya ini, mari kita kenal dosa-dosa kita. Kenali dosamu. Bertobatlah. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Tuhan kita itu hidup hingga sekarang. Kalau kita orang percaya ini saja, kita ambil contoh. 1% saja seperti Sodom dan Gomora. 10 orang saja orang benar di sana. 10 orang. Taruhlah kita katakan 1000 orang penduduk Sodom dan Gomora pada saat itu. Hanya 1%. Masa tidak ada di tengah-tengah bangsa ini 1% orang-orang yang percaya? Tetapi benar-benar orang yang percaya hidup di dalam Yesus. Ini yang perlu kita perjuangkan. Ini yang selalu kita mau doakan supaya jangan kita sampai akhirnya jadi menyerah. Karena sudah tidak ada juga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi dengan kuasa Yesus, Yesus mau menghentikan itu asal kita benar-benar mau hidup di dalam Dia selamanya. Jangan hanya pada saat bencana ini, selamanya. Apapun yang diberikan Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, supaya kita gunakan itu untuk meneguhkan langkah kita untuk tetap berjalan dan berjalan menuju kerajaan surga. Disitulah kebahagiaan kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara, apapun yang diberikan Tuhan saat ini, supaya kita gunakan itu untuk meneguhkan langkah kita untuk tetap berjalan dan berjalan menuju kerajaan Allah di surga. Disitulah kebahagiaan kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus yang kita rayakan terus-menerus menuntun, memenuhi hidup kita, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, di dalam diri semua orang yang mendengarkan firman ini, untuk menumbuhkan firman ini, supaya kami penuh dengan keyakinan untuk menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kami sebagai umat-Mu, dan kami selalu beribadah yang benar kepadamu, karena kami yakin Engkau akan menerimanya sebagai persembahan kami. Di dalam kehidupan seperti itu kami semakin matang bertumbuh sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami sehari-hari dan hingga akhirnya. Bapa di dalam surga, pada saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa kepada jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Secara khusus atas kesembuhan dalam pemulihan jemaat Tuhan yang pada saat ini. Kepada Amang Kasimamora dalam masa pemulihan. Kepada Amang Bapak Esra Situmorang sedang dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Dan begitu juga orang-orang tua kami yang sedang dalam sakit penyakit di rumahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, mereka disembuhkan di dalam nama-Mu yang agung itu. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa untuk berdoa kepada orang tua kami yang ada di Bonapasogit, yang selalu mendoakan kami masing-masing. Berkatilah orang tua kami dalam keterbatasannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menuntun dan memberkatinya. Antarkanlah jemaat-Mu ini 1 minggu ke depan dalam kasih setia Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan ketika kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia dari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hatinya supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian dituhankan dihambakan nabi dan nabi mengaku sekolah minggu sambut atau setia Habibie Cirebon di Bakasan Tiga satu nabi Madabis yang harus diperluas bagi kita yang tulis perhalal sebuah sedih nama kuasi di minggu pesta pernikahan kasasar betul bagian masyarakat yang Tuhan salurkan selama hari minggu hari ini salurkan. Horas